Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya buka suara terkait peluang tim Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Meski perjalanan masih panjang, optimisme tetap mengiringi langkah Timnas Indonesia yang kini masih berada on the track menuju impian besar tersebut. Dalam 2 laga kualifikasi putaran ketiga, pasukan Garuda berhasil mengamankan 2 hasil imbang yang menjadi pijakan penting. Shin Tae-yong yang terkenal dengan pendekatannya yang penuh perhitungan, kembali menekankan target realistis yang ia tetapkan untuk timnya, yakni mengamankan posisi 3 atau 4 di klasemen, yang nantinya dapat membawa Indonesia menuju putaran keempat dan membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Shin tidak ingin membebani para pemainnya dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Baginya, yang terpenting adalah tetap menjaga fokus dan bekerja keras sesuai dengan target yang telah ditentukan. Saya berpikir, jika Anda mengatur target dan melakukan yang terbaik, mimpi Anda akan terwujud, ujarnya dalam wawancara dengan media Korea East Plus. Ia menyadari bahwa memberikan target yang tidak realistis hanya akan menambah tekanan bagi para pemain yang bisa berdampak buruk pada performa di lapangan. Oleh karena itu, ia memilih untuk lebih rasional dengan mengincar peringkat 3 atau 4 sebagai langkah terbaik. Coach Shin menyadari bahwa 2 kemenangan dari laga ini akan sangat memudahkan langkah timnya dalam mengunci peringkat 3 atau 4 yang merupakan kunci untuk melangkah lebih jauh. 2 laga away lawan Bahrain dan Cina sangatlah penting. Mereka adalah tim yang relatif bagus, namun target saya adalah mengalahkan mereka. Jika kita berhasil mengalahkan 2 tim ini, kita bisa dengan mudah mencapai peringkat yang kita targetkan, ungkapnya penuh percaya diri. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya sempat menyebut bahwa Timnas Indonesia membutuhkan setidaknya 15 poin untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi Shin Tae-yong dan timnya. Namun dengan semangat yang ditunjukkan sejauh ini, peluang Indonesia untuk mencetak sejarah dan lolos ke Piala Dunia tampaknya masih terbuka lebar. Tidak hanya menyoroti laga-laga penting di depan, pelatih asal Korea Selatan itu juga berbicara tentang perjuangan berat yang dihadapi di putaran ketiga ini. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah pernyataan Shin Tae-yong yang seolah berandai-andai tentang masa depannya di Indonesia jika berhasil membawa timnas lolos ke Piala Dunia. Dalam wawancara yang sama, ia dengan senyum mengatakan bahwa dirinya mungkin akan mempertimbangkan untuk tinggal di Indonesia seumur hidupnya. Saya mungkin akan hidup di Indonesia seumur hidup saya. Hidup di Indonesia sangat menyenangkan, ujarnya sambil tersenyum, menunjukkan betapa ia merasa nyaman dengan suasana dan kehidupan di Indonesia. Cina menghadapi tantangan berat menjelang pertandingan penting melawan Timnas Indonesia dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim berjuluk Dragon Team yang dipimpin oleh pelatih Branko Ivanovic kini harus berhadapan dengan masalah serius yang mengancam kekuatan skuad mereka, terutama dalam hal cedera pemain kunci. Dalam beberapa hari ke depan, Cina akan menjalani 2 pertandingan krusial. Pada 10 Oktober 2024, mereka dijadwalkan bertemu dengan Australia di Adelaide Oval, Adelaide. Laga ini menjadi ujian berat sebelum mereka kembali ke Qingdao Youth Football Stadium untuk menjamu Timnas Indonesia pada 15 Oktober 2024. Namun, kondisi skuad Cina tengah dihantam badai cedera yang membuat perjalanan menuju pertandingan ini semakin menantang. Salah satu pukulan terbesar bagi Cina adalah cedera yang dialami kapten sekaligus penyerang andalan mereka, Yayut Wulei. Pemain berusia 32 tahun ini bukan hanya kapten tim, tetapi juga pencetak gol terbanyak di Liga Super Cina saat ini. Wulei dikenal sebagai mesin gol timnas Cina, tetapi kondisinya kini menjadi perhatian serius setelah ia mengalami cedera rusuk parah dalam pertandingan liga terakhirnya. Menurut laporan Xinhua, Wulei harus ditarik keluar dari lapangan setelah merasakan sakit yang luar biasa di bagian rusuknya. Kondisi ini bahkan membuat Wulei mengalami kesulitan bernapas meskipun hasil pemeriksaan awal tidak menunjukkan adanya patah tulang. Selain cedera rusuk, Wulei juga dikabarkan mengalami kekambuhan cedera lutut yang pernah dideritanya sebelumnya. Situasi ini tentu menjadi kekhawatiran besar bagi Branko Ivanovic mengingat pentingnya peran Wulei di lini depan Cina. Meskipun
Meskipun dalam kondisi cedera, sang pelatih tetap memasukkan Wu Lei dalam daftar skuad, menunjukkan betapa vitalnya peran sang kapten bagi Dragon Team. Namun, ketidakpastian mengenai kesiapan Wu Lei menambah tekanan bagi tim, terutama menjelang laga-laga penting ini. Masalah cedera tak hanya dialami oleh Wu Lei. Pemain naturalisasi Cina, yaitu Alan, juga sedang berjuang dengan cedera serius yang membuatnya absen dalam pertandingan terakhir Qingdao West Coast melawan Shanghai Port. Cedera paha yang dialami Alan membuatnya diragukan tampil dalam laga-laga penting kualifikasi yang semakin memperburuk situasi tim. Kehilangan dua pemain kunci ini tentu menjadi pukulan besar bagi China yang berambisi meraih hasil maksimal dalam dua laga kualifikasi ini. Melawan Australia dan Indonesia, dua tim dengan gaya permainan berbeda, China membutuhkan kekuatan penuh. Namun, dengan kondisi cedera yang membayangi, pelatih Ivan Kovic harus memutar otak untuk menemukan strategi alternatif dan memaksimalkan pemain yang tersedia. Situasi ini bisa menjadi peluang besar bagi timnas Indonesia. Meski tetap harus waspada, masalah cedera yang dialami oleh China dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk tampil lebih agresif dan mencuri poin penting saat bertemu di Qingdao. Pertarungan melawan China akan menjadi ujian penting bagi skuad Garuda dalam upaya melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain AC Milan, Tijani Reinders, menunjukkan rasa bangganya atas pencapaian sang adik, yaitu Eliano Reinders, yang sebentar lagi akan membela timnas Indonesia. Kebanggaan ini terlihat jelas dalam postingan terbaru Tijani di akun Instagramnya @tijanireinders, di mana ia merepost momen Eliano mengenakan seragam timnas Indonesia. Meskipun Tijani tidak menuliskan kata-kata dalam unggahannya, dua emotikon yang ia sertakan sudah cukup untuk menggambarkan betapa bangganya ia terhadap keputusan adiknya tersebut. Sejatinya, Tijani dan Eliano sama-sama memiliki darah keturunan Indonesia, tetapi mereka memilih jalur yang berbeda dalam karier sepak bola internasional. Tijani, yang bermain sebagai gelandang di AC Milan, memilih untuk membela timnas Belanda dan kini menjadi bagian dari skuad utama tim berjuluk The Orange. Sementara itu, Eliano memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir September 2024. Eliano dan Meis berpotensi memperkuat timnas Indonesia dalam dua laga penting lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada Oktober 2024. Batas akhir pendaftaran pemain untuk laga ini adalah 3 Oktober 2024 dan jika perpindahan federasi mereka rampung sebelum itu, keduanya dapat segera tampil di lapangan. Skuad Garuda akan bertandang ke Bahrain untuk menghadapi tim nasional Bahrain di National Stadium Rifa. 5 hari kemudian, mereka akan melanjutkan perjuangan dengan bertandang ke Qingdao Youth Football Stadium di China untuk melawan timnas Tiongkok pada 15 Oktober 2024. Dua pertandingan ini sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Eliano Reinders dan Meis Hilgers akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Dukungan dari keluarga, termasuk rasa bangga dari sang kakak, tentu menjadi motivasi ekstra bagi Eliano untuk memberikan yang terbaik bagi Merah Putih. Dengan demikian, proses naturalisasi dan perpindahan Federasi Eliano serta Meis menjadi sorotan penting dalam perjalanan timnas Indonesia di kancah internasional. Jika berhasil, ini tidak hanya memperkuat skuad Garuda, tetapi juga menjadi simbol bagaimana pemain keturunan bisa menjadi bagian dari kebangkitan sepak bola Indonesia. Dukungan dari keluarga, supporter, dan PSSI menjadi faktor kunci dalam mewujudkan impian besar ini.